Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang dia tidak tahu, maka konsekuensinya dia akan bertanya kepada individu yang lain. Tetapi ketika kita bertanya terhadap individu manusia yang lain, menghadapi sebuah permasalahan, yaitu manusia mudah untuk lupa. Lupa berarti suatu peristiwa yang terekam oleh otak kita dan indera kita itu hilang begitu saja dan timbullah rasa lupa. Maka dari itu ditemukanlah aktivitas catat mencatat suatu peristiwa di masa lampau, dan itu meniscayakan adanya zaman sejarah atau zaman dikenalnya tulisan. Lambat laun manusia menciptakan sarana tulis menulis yang pada mulanya itu dari sebongkah batu yang dipahat dinamakan tulisan paku, lalu ke daun lontar, lalu ke ya kulit binatang dan lain sebagainya. Hingga sekarang ini ditemukanlah sebuah buku. Bahkan di zaman modern ini terdapat buku yang berbentuk elektronik, dan itu mengumpulkan informasi-informasi penting guna untuk menunjang kehidupan manusia, mempertahankan hidup, dan di situ manusia bisa menyelesaikan masalah. Ketika manusia itu tidak tahu dan bertanya dengan individu yang lain, lalu individu yang lain itu menemui lupa atau kelupaan, maka disitulah peran buku sebagai jembatan. Ketika manusia itu mudah lupa, ketika manusia itu tidak bisa mengingat secara detail, dan buku pada intinya membantu kita untuk mendapatkan semua informasi yang terekam dalam indera kita, otak kita, dan tentunya melibatkan aktivitas membaca, menulis, berpikir, merasa, dan itu terus-menerus dilakukan. Mari kita pertahankan aktivitas-aktivitas yang mendapati ciri khas kita sebagai manusia, yang meniscayakan kita berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia merupakan makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Ketika makhluk yang lain itu menghendaki untuk mempertahankan keturunannya dengan berkembang biak, manusia juga seperti itu. Namun ada hal yang berbeda yang jadikan ciri khas manusia dengan makhluk yang lain, dan itu dinamakan suatu aktivitas yang melibatkan otaknya. Manusia memiliki otak yang bentuknya berbeda dengan makhluk yang lain. Semenjak manusia itu berjalan tegap, maka rangka otaknya semakin besar dan melebar ke belakang. Dan itu menghendaki manusia memiliki kecerdasan yang khas daripada makhluk yang lain. Tentunya dalam kita menyelesaikan sebuah masalah, menemui peristiwa yang itu bisa mengganggu hidup kita, pastinya konsekuensinya otak kita akan bekerja sebisa mungkin bagaimana caranya agar masalah itu terselesaikan tanpa melibatkan hal-hal yang merugikan manusia yang lain atau individu yang lain. Maka dari situ, pada intinya mari kita selesaikan dengan melibatkan aktivitas otak kita, yaitu berpikir, karena kita memiliki akal budi, pikiran, dan hal-hal yang menunjang kebaikan sebagai itu manusia merupakan makhluk yang berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Mari kita renungkan, seberapakah kita menjadi manusia? Semanusiakah kita dalam menghadapi hal-hal yang bersifat seperti memecahkan masalah, menghadapi suatu rintangan, atau membuat hal-hal baru yang bersifat inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya. Mari kita renungkan, diskusikan bersama-sama, dan kita praktekkan.